Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Novita Dwi Kurniasari. Aku bekerja di Playstore sebagai tim sharing. Di sini aku mau cerita dan punya tips nih buat kalian yang sering belanja online dengan aman. Di sini saya punya pengalaman pernah ditipu karena sebelumnya saya belum pernah mempelajari teori tips aman untuk berbelanja online. Pertama kali saya belanja online karena ketertarikan saya di Instagram. Saya tuh sering banget scroll di HP gitu. Misalnya kayak beli hand body. Saya beli hand body dulu suka banget nih di Instagram. Padahal followers sama yang like ya, kalau like sih nggak begitu banyak, tapi followersnya itu banyak banget. Yakin dong saya karena di story-nya juga meyakinkan. Ada paket harganya juga menggiurkan ya teman-teman. Cuman waktu itu saya coba-coba nih untuk beli. Nah, setelah saya beli di Instagram itu, saya menemukan link di situ, cuman tidak ada link untuk penjualan di marketplace-nya atau e-commerce. Lah, itu saya lalu klik dan keluarlah WA. Nah, sebelumnya itu saya tidak tahu kalau ternyata kita harus tahu kalau toko Instagram itu harus ada e-commerce atau marketplace-nya agar pembeli itu yakin bahwa penjualnya itu real, tidak penipuan. Waktu itu saya percaya aja sih yang namanya pengalaman ya. Lalu saya beli tuh lewat WA. Setelah lewat WA saya berbincang-bincang, dia menawarkan paket hemat buat harga hand body itu dengan banyak varian. Lalu saya tergiur untuk membelinya. Setelah itu saya bilang dong, kira-kira akan sampai berapa hari ya paket saya, terus kurirnya apa, seperti itu. Sebelum saya beli pastikan saya tanya terlebih dahulu. Setelah itu si penjualnya mengirimkan list untuk produk apa aja yang akan saya beli. Lalu saya beli tuh, dikasih rekening yang namanya agak familiar sih, ini banknya seperti Bank Jago kayak gitu. Cuman saya mikir, kok familiar ya nama ini. Lah setelah itu biasanya kan kalau rekening itu kan Mandiri, BCA dan lain sebagainya. Setelah itu saya percaya aja sih, namanya orang nggak tahu ya. Lalu aku beli nih, udah transfer sejumlah, mungkin nggak bisa disebutin ya, pokoknya sejumlah paket hemat itu yang isinya banyak banget variannya, mungkin 8 macam. Setelah itu habis transfer ada chat lagi nih dari kurirnya. Lalu dia bilang, "Kak,
paketnya kalau mau sampai cepet harus bayar lagi. Padahal saya juga udah bayar sebelumnya, cuman saya harus bayar lagi paketnya biar cepet diproses dan dikirim. Waktu itu saya berpikir lagi, kok bayar lagi? Setelah saya tanya-tanya ke teman-teman, ke suami saya, bahwa itu penipuan yang triknya itu, jadi kita beli, nanti kita disudutkan, kalau kamu nggak bayar ongkir maka barangnya nggak terkirim. Biasanya triknya kayak gitu, itu lewat WA. Dan setelah saya dikasih tahu ternyata penipuan, semenjak itu saya belajar untuk gimana sih caranya, tips-tips aman biar bisa belanja online dengan aman dan nyaman. Di sini banyak banget pengalamannya dari teman-teman juga. Jadi saya tuh sekarang pernah beli casing HP gitu, pengen beli casing HP, cuman saya lewat Instagram seperti ini. Caranya saya putar dulu ya, agak susah. Sabun casing yang terpercaya di sini nih, Merchandise Flashstock. Lah di sini walaupun tampilannya seperti ini, cuman saya pasti cek, jangan pernah ketipu sama followersnya atau like-nya. Biasanya pembeli itu ketipu dengan followers dan like, itu belum tentu ya. Misalnya seperti ini, di Merchandise Flashstock ini saya lihat profilnya, di sini ada link tree-nya Flashstock Indonesia. Nah, kalau seperti ini toko terpercaya banget karena dia sudah ada official websitenya, e-commerce, dan shoppingnya, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan adminnya juga kalian bisa beli di Shopee-nya ya. Lah ini amat banget kalau yang ada profilnya seperti ini, dan link tree-nya itu biasanya ada e-commerce-nya, itu sangat aman banget kalau mau beli barang atau baju ya. Setelah itu biasanya saya lihat tentang akun. Tentang akun ini biasanya nama pengguna sebelumnya. Kalau yang Instagram penipuan itu banyak banget historisnya, banyak banget ganti nama. Itu wajib diperhatikan ya, hati-hati juga. Dan kalian bisa dengan nyaman
lebih baik aman di Shopee, Tokopedia atau Blibli, Lazada dan lainnya. Itu lebih aman sih kalau menurutku. Kalau ini lewat Instagram tipsnya seperti itu. Harus kita cek terlebih dahulu ya, dari profil sampai tentang akun. Lalu tipsnya, kalau beli di Shopee nih, kalau beli di Shopee kita bisa lihat rating dan pembelinya. Misalnya kita klik ini ya. Pembelinya. Wah, misalnya di Shopee pembelinya bagus sekali. Pasti nanti barangnya sangat-sangat bagus dan berkualitas. Biasanya orang-orang pakai ulasan foto atau gambar seperti ini kalau di Shopee. Ini kalau tips saya mencari e-commerce di Shopee. Jadi kita harus lihat rating penjual dan ulasannya. Seperti ini ya. Balikin lagi. Oke. Di sini juga ada beberapa sih yang harus diketahui. Misalnya tentang rekening bank. Biasanya kalau tipsnya orang berjualan, rekening bank itu biasanya yang dipakai yang familiar, misalnya kayak Mandiri, BCA, BNI dan lain sebagainya. Yang kedua, perhatikan juga testimoni. Biasanya kan kalau di Instagram ada testimoni nih, perhatikan juga, jangan tergiur dengan testimoni. Biasanya itu ada yang cuman screenshot punya dari orang lalu dipajang aja, jadi dia nggak real. Itu diperhatikan, hati-hati banget yang cuman model ratingnya screenshot doang atau ambil dari Google. Itu biasanya banyak banget yang ambil di Google. Setelah itu masih banyak lagi sih tipsnya, misalnya kayak unboxing pembeli setelah barang datang. Itu juga perlu sih, karena kan kadang ratingnya bagus, barang juga bagus nih, tapi nanti di akhirnya kalau misalnya barangnya nggak bagus kan, kita kan juga rugi. Makanya biasanya orang-orang berjualan itu harus ngasih unboxing buat barangnya, buat pembeli yang ingin retur barangnya kayak gitu. Biasanya unboxing dari buka paket, paket datang, buka paket, dan apakah barang itu bagus atau tidak,
Kalau bagus ya sudah, tapi kalau tidak bisa dikembalikan lagi ke marketplace-nya, biasanya sih seperti itu. Terus kita harus ketahui syarat dan ketentuan toko tersebut. Itu biasanya kalau di e-commerce kayak gitu. Pilih metode pembayaran yang aman dan terjamin. Misalnya kalau sekarang kan biasanya pakai sistem COD, itu bisa, kalian bisa pakai sistem COD buat beli barang. Tapi kalau misalnya barangnya bagus, kalian harus bayar, nggak boleh dikembaliin ya, kasihan juga ya penjualnya. Lalu simpan baik bukti transaksi. Kalau misalnya dia ada e-commerce-nya, tapi kita lebih memilih buat order ke WA, itu transfer buktinya harus selalu disimpan. Pada intinya itu ada 5 tips sih kalau saya. Yang pertama, memilih e-commerce yang terpercaya, itu nomor 1 ya. Ya, yang tadi saya sebutkan, misalnya Shopee, Blibli, Lazada, Tokopedia, JD, dan lain sebagainya. Yang kedua, mencari tahu reputasi penjual atau toko online. Itu juga penting.